Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah, dalam Islam, kewajiban para suami dalam rangka menafkahi keluarganya memiliki koridor yang jelas, di mana terdapat syarat yang harus ditunaikan olehnya. Syarat tersebut berupa syariat yang menuntut di mana hendaknya seorang suami memberikan nafkah kepada istri dan anaknya dengan nafkah yang halal dan baik, serta menjauhkan dari yang haram dan menghindari dari yang syubhat. Allah Ta'ala berfirman dalam firman-Nya di surat Al-Maidah ayat ke-88, dan makanlah dari apa yang Allah rezekikan kepadamu berupa makanan yang halal dan baik. Makanan merupakan salah satu perwujudan nafkah suami. Allah menghendaki hambanya memakan makanan yang halal dan baik, sama dengan halnya dia menghendaki kaum muslimin menafkahi keluarganya dengan nafkah yang halal dan baik. Hal yang demikian akan membuat nafkah yang diusahakan oleh suami menjadi penuh berkah. Keberkahan dari sebuah nafkah setidaknya dapat ditentukan oleh 3 hal. Pertama, suami meniatkan usahanya dalam memenuhi nafkah keluarga ikhlas karena Allah. Ia melakukannya semata-mata sebagai wujud dari ketaatannya menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, amal itu bergantung pada niatnya, sehingga ia menjadikan niat hanya kepada Allah, bukan karena selainnya, bukan karena keterpaksaan, dan bukan pula karena hendak mengejar dunia. Kedua, suami dalam memenuhi nafkah keluarganya hanya mencari nafkah yang halal. Ia tidak mencari suatu nafkah kecuali hal itu halal bagi dirinya dan keluarganya. Ia akan berusaha sebaik mungkin menghindari nafkah yang haram. Kehalalan nafkah suami sendiri setidaknya harus memenuhi 3 syarat, yaitu halal karena zatnya, halal cara mendapatkannya, dan dipergunakan pada hal-hal yang halal pula. Suami harus berhati-hati terhadap nafkah yang haram, karena hal tersebut dapat mengotori niat, menghalangi diterimanya ibadah, serta dapat mengantarkan pelakunya pada kesesatan. Bahkan, nafkah yang haram tidak dapat diterima meskipun ia dibelanjakan pada jalan ketaatan. Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang menafkahkan hartanya yang haram dalam ketaatan, ia seperti orang yang mencuci pakaiannya yang kotor dengan air kencing. Kemudian yang ketiga, suami dalam memenuhi nafkah keluarganya, di samping ia mencari nafkah yang halal, juga mensyaratkan nafkah tersebut adalah nafkah yang baik. Halal belum tentu baik, sedangkan baik juga belum tentu halal. Contohnya adalah makanan. Gula adalah makanan yang halal, tetapi dia tidak baik ketika dikonsumsi oleh seorang penderita diabetes. Atau nasi lengkap dengan lauk dan sayurnya adalah makanan yang baik. Tetapi kalau ia didapatkannya dengan cara yang tidak halal, misalnya mencuri, maka makanan itu menjadi tidak halal. Karena itu Allah memerintahkan kepada kita agar makan makanan yang halal sekaligus baik. Nafkah yang diusahakan oleh suami dengan niat karena Allah, halal dan baik akan dipenuhi dengan keberkahan. Tubuh kita menjadi tubuh yang penuh dengan keberkahan, begitu pula dengan rumah dan kehidupan kita. Dengan demikian, insya Allah, kebahagiaan hidup akan dirasakan oleh setiap anggota keluarga. Tak hanya kebahagiaan hidup dunia, tapi juga kebahagiaan hidup di akhirat. Di sisi lain, istri juga memiliki peran dalam menjaga suami agar senantiasa berada dalam koridor yang benar saat mencari nafkah. Tentunya, sudah menjadi kewajiban istri untuk selalu mengingatkan suami agar mencari nafkah yang halal. Rezeki yang halal akan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sangat mencintainya. Juga tentunya akan membawa keberkahan pada kehidupan berumah tangga. Ini sangat penting untuk diketahui para istri, karena nafkah yang dibawa pulang suami akan digunakan untuk beragam hal, seperti untuk memenuhi kebutuhan rumah dan anak-anak, memberikan sebagian kepada orang tua, serta memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Tugas istri yang paling mudah dan paling dasar adalah mendoakan suami guna mencari nafkah yang halal. Istri juga harus mensyukuri apa yang didapatkan suami, baik sedikit maupun lebih dari cukup.
Jangan pernah memaksakan kehendak pada suami. Jangan hanya menuruti nafsu dunia saja. Allah tidak menyukai hal demikian. Jangan sampai rezeki yang didapatkan karena menuruti nafsu itu tadi menjadi tidak halal karena hal-hal yang menyertainya. Seorang istri juga wajib mengingatkan suami untuk selalu mengupayakan rezeki di jalan Allah. Bila suami lalai dan mulai tergoda terhadap hal yang bersifat duniawi, sudah seharusnya dan sewajibnya sang istri mengingatkannya. Namun yang terjadi di khalayak luas justru sering sebaliknya. Istri menjadi salah satu penyebab suami membuat hal-hal yang tidak baik. Bahkan ada juga istri yang dengan sengaja menyuruh suaminya berbuat kecurangan demi memuaskan kepentingan pribadinya. Hal ini telah diperingatkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kelak akan menimpa umatku penyakit umat-umat terdahulu, yaitu penyakit sombong, kufur nikmat, dan lupa daratan dalam memperoleh kenikmatan. Mereka berlomba-lomba mengumpulkan harta dan bermegah-megahan dalam harta yang mereka punya. Mereka terjerumus ke jurang kesesatan dunia, saling bermusuhan, saling iri, dengki, dan dendam, sehingga mereka melakukan kezaliman dengan melampaui batas. Oleh karena itu, seorang istri hendaknya memiliki kekuatan iman yang baik agar bisa bertahan di segala situasi dan kondisi yang tidak mudah, agar ia tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang melampaui batas, hal-hal yang bersifat duniawi. Sikap syukur juga wajib ditunjukkan oleh seorang istri. Terlebih, apa yang diberikan oleh suami kepada istri itu adalah bagian dari keberkahan yang Allah turunkan melalui suami. Sikap syukur yang ditunjukkan oleh sang istri akan meluluhkan hati suami, sehingga semangat suami dalam mencari rezeki pun akan jauh lebih besar. Sikap istri yang tetap konsisten dengan hanya mau menerima nafkah yang halal dari suami juga akan menghindarkan suami, istri, serta keluarganya terhindar dari pengaruh lingkungan yang buruk. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.